Terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih hadirat-Mu, terima kasih untuk setiap kemurahan yang telah kami terima, pimpinan-Mu sampai hari ini. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengar firman, singkapkan yang rahasia. Kami mau terus belajar firman-Mu, kami mau pikiran kami, hidup kami penuh dengan firman. Sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, karena firman-Mu adalah pelita, firman-Mu adalah hikmat untuk kami menjalani kehidupan. Kami bersyukur biarlah roh hikmat dan wahyu menguasai kami, dan biarlah setiap firman menjadi rema dan daging dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semuanya. Firman Tuhan hari ini adalah tentang kedatangan Kristus kembali. Kedatangan Kristus kembali kita baca di dalam Wahyu 16 ayat 15. Wahyu 16 ayat 15 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara, kita semuanya sudah tahu ya bahwa Tuhan itu mau datang ya. Banyak yang bilang begini, dari dulu 2000 tahun lalu dikatakan Tuhan mau datang kok enggak datang-datang, betul ya? Nah, sebenarnya arti Tuhan mau datang itu ada dua, saudara. Tuhan mau datang kepada kita secara pribadi, yang kedua secara global. Yang secara pribadi itu yang artinya Tuhan itu saudara tidak pernah tahu kapan Tuhan tiba-tiba menjemput saudara. Makanya kenapa kita harus selalu siap sedia? Karena saudara tidak pernah tahu saudara ini akan dipanggil Tuhan kapan, betul kan? Jadi kamu harus siap sedia karena kamu tidak akan pernah tahu kapan Tuhan akan panggil kamu, kapan Tuhan menjemput kamu. Dan kalau yang jemput Tuhan senang. Kalau yang jemput malaikat maut gimana? Kalau malaikat maut artinya kita enggak ke surga. Tapi kita harus dijemput oleh Tuhan Yesus atau malaikat Allah. Nah, yang kedua baru Tuhan menjemput seluruh dunia secara bersama-sama. Makanya ada yang tanya begini. Waktu kedatangan Tuhan itu kan berarti rapture, ya kan? Rapture itu sebelum antikris atau setelah antikris atau sebelum masa penganiayaan yang 7 tahun. Saudara, gini ya, sebelum saya jelasin yang dalam ya kan. Itu sebenarnya kalau dikatakan Tuhan Yesus itu datang sebelum antikris atau tidak, itu yang pertama, antikris itu kan ada 2 macam ya. Yang satu itu roh antikris. Roh-roh antikris ini menguasai manusia. Makanya dulu ada Hitler, itu salah satu, dia adalah dipakai roh antikris untuk membunuh orang-orang Yahudi. Kemudian dulu ada beberapa di suatu tempat ada penganiayaan. Kapan hari di Irak terjadi, saya nggak perlu sebutin namanya ya, yang menganiaya mereka, membunuh. Bagi mereka berarti Tuhan belum datang setelah mereka harus ngalami aniaya, benar. Tapi memang akan ada masa antikris yang benar-benar ini adalah di antikris. Jadi dia adalah seorang antikris, seorang manusia, satu orang yang menguasai seluruh dunia. Kalau yang tadi roh-roh antikris itu akan ada penganiayaan gereja, penganiayaan orang Kristen itu enggak secara global. Cuma kayak di Indonesia pernah atau di suatu negara ya kan, atau dulu di Cina, sehingga orang-orang percaya itu harus beribadah sampai mereka harus ke gua-gua karena mereka dicari, mereka akan dibunuh, ngerti ya? Nah, bagi mereka berarti antikris datang duluan sebelum rapture. Nah, tetapi ada yang namanya masa rapture, yang benar-benar itu masa rapture yang seluruh dunia akan mengalami bersama-sama serentak. Nah, sebelum ke sana, saudara percayakan ada rapture, akan ada kedatangan Tuhan, karena ada orang-orang yang mengajarkan tidak ada rapture, saudara. Nah, kalau diajarkan tidak ada rapture, akibatnya orang tidak mempersiapkan diri. Sehingga dia kehilangan anugerah, dia kehilangan kereta. Saya pernah ada seorang teman, dia itu mendapatkan penglihatan masa antikris, mimpi. Dia bilang, aduh mimpinya ini benar-benar kayak nyata, saya ketakutan. Jadi masa antikris, waktu
antikrisnya itu menghujat di bait Allah, itu semua orang langsung dikejar, orang-orang yang tidak menerima tanda. Itu sampai dia ngomong, orang-orang Kristen itu sampai menggali tanah supaya sembunyi. Itu selalu ketemu. Kenapa? Itu satelitnya dan semuanya itu sudah sangat, radarnya dan semuanya itu sudah sangat canggih. Dia lari kemana, dia bilang gini, saya itu ketakutan karena kelari kemana ketemu. Ini mimpinya kayak nyata. Dan semua orang diberi tanda, itu sampai lari, itu digali sama tim sama tentara antikris digali, kita itu menggali sampai akhirnya baru ada rapture. Dia sampai doa, Tuhan tolong kami, baru rapture. Jadi maksudnya kamu melihat, mencicipi sedikit, sempat melihat supaya tahu kalau yang di Alkitab itu ada. Nah, sekarang nanti itu ya. Nah, kedatangan Tuhan Yesus. Kita baca dulu di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17 berkata begini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Berikutnya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, dikatakan kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, dikatakan kalau kita lihat di ayat ini urutannya nanti terjadi rapture itu seperti apa? Nah, ini urutannya. Yang pertama lewat tadi ya di 1 Tesalonika 4 tadi, tanda diberi, ya kan? Ada yang urutannya. Urutan terjadinya rapture, kemudian di bawahnya. Nah, ini. Pertama itu ada suara sangkakala. Nah, di sini kan kita sering ya pernah lihat di YouTube ada beberapa negara yang kedengaran kayak ada sangkakala ya kan. Itu sebenarnya supaya kita nanti tahu ciri-cirinya nanti seperti itu. Tapi kalau nanti itu gegap gempita seluruh dunia. Makanya masa rapture kira-kira seru enggak? Seru, karena itu seluruh dunia akan serentak akan terdengar sangkakala berbunyi. Setelah sangkakala baru Yesus turun dari surga. Turun dari surga, enggak sampai menapak ke bumi, turun dari surga. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mati dalam Yesus, misalnya mungkin mama kita, mungkin papa kita, kakek, saudara-saudara kita, tetangga kita yang di dalam Yesus sudah mati, maka mereka itu lebih dahulu bangkit. Loh, kok mereka bangkit? Katanya sudah di surga. Saudara, waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, begitu mati kita langsung masuk surga atau firdaus. Tapi itu cuma roh dan jiwanya. Tubuhnya masih di bumi. Ini namanya bukan kebangkitan. Kalau namanya kebangkitan kayak Yesus. Yesus itu ditemukan kuburnya kosong, itu namanya bangkit. Tapi kalau tubuhnya masih ada, itu namanya enggak bangkit, sekalipun dia di surga tetap hidup. Kita kan begitu kita yang mati, begitu kita naik ke surga, itu kita ketemu Yesus, kita hidup. Tapi itu belum kebangkitan. Makanya waktu rapture sangkakala berbunyi Yesus datang, itu seluruh dunia, semua anak Tuhan, orang-orang yang mati di dalam Yesus, itu dibangkitkan. Makanya kuburan-kuburan akan terbuka. Kira-kira heboh enggak? Heboh, karena sekarang ini zamannya cellphone. Semua orang pasti akan filmin, semua akan melihat bahwa kubur-kubur kok kosong. Semua orang bangkit, baru dikatakan anak-anak Tuhan yang masih hidup diangkat bersama-sama dengan yang mati tadi. Yang mati tadi bangkit dulu kan, tubuhnya dibangkitkan. Makanya banyak yang tanya, loh kalau gitu kita nggak boleh dibakar, dikremasi. Saudara, boleh. Ya ada yang mengatakan nggak boleh, ya enggak apa-apa.
sesuai imannya masing-masing. Tapi tidak apa-apa, dikremasi itu tidak apa-apa. Tuhan sanggup membangkitkan. Karena kalau nggak boleh, lah orang-orang yang mati kena bom pada waktu perang gimana? Kayak dulu ada perang Hiroshima, Nagasaki, itu gimana? Ya toh? Lah itu semuanya jadi abu kan, tulang-tulangnya itu masih nggak jadi abu. Nah itu semuanya akan diangkat bersama-sama dengan yang tadi mati sudah bangkit, diangkat dalam awan. Kayak pada waktu Yesus itu diangkat ke surga, itu kan diangkat dia dengan awan. Kita itu juga seperti itu, terangkat itu di dalam awan. Kita menyongsong Yesus di angkasa. Firman Tuhan tadi katakan di angkasa. Kita baca lagi 1 Tesalonika 4 ayat 15 tadi ya, dikatakan begini. Ini kami katakan kepadamu firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Kita ini enggak akan mendahului, Tuhan tuh baik, bareng nanti terangkatnya. Kemudian berikutnya. Sebab pada waktu tanda diberi yaitu sangkakala, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Nah, kita diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan berselama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, ini loh luar biasanya anak-anak Tuhan. Tuhan itu saking cintanya kepada kita, waktu kita diangkat ke surga pun Tuhan itu bisa aja duduk di surga, dia menunggu kita. Enggak, dia turun. Itu seperti yang diceritakan anak yang hilang. Waktu anaknya yang hilang tuh baru datang kelihatan dari jauh, bapaknya ngapain? Lari menyambut dia. Sama pada waktu kita ini diangkat Tuhan itu kayak enggak sabar nunggu di surga. Daripada duduk dia turun menyambut kita. Kita bertemu dengan Tuhan di awan-awan, di angkasa. Berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah, lalu ayat firman Tuhan juga berkata gini di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Nah ini ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Nah sekali lagi dikatakan, sesungguhnya aku mengatakan kepadamu tidak semua orang itu harus mati. Makanya misalnya ada orang, semua orang harus mati makanya nggak ada rapture, salah. Karena Alkitab di sini mengatakan bahwa kita tidak akan mati semua. Ada orang-orang yang nggak mati, termasuk adalah saudara dan saya. Karena generasi terakhir adalah kita. Kita yang akan menyaksikan akan adanya rapture, kita yang menyaksikan bahwa antikris akan muncul itu di generasi kita. Nah, dikatakan dalam sekejap, waktu kita mau di rapture, dalam sekejap tubuh kita itu akan diubah dalam sekejap. Dikatakan tetapi kita semuanya akan diubah. Kemudian dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan semua kita yang hidup diubah. Jadi ngerti ya sampai sini ya. Itu pada waktu masa rapture. Jadi waktu masa rapture sekali lagi kita semuanya akan mendengar suara nafiri. Makanya atau sangkakala sehingga semua orang itu heboh. Berita di mana-mana, podcast di mana-mana, semuanya share. Aku melihat di sini kuburan terbuka, semua orang akan heboh di seluruh dunia. Makanya disitulah akan ada banyak orang Israel yang baru tahu bahwa Mesias benar-benar Yesus itu Mesias. Karena mereka masih menantikan Mesias akan datang. Dan mereka baru tahu bahwa Yesus benar-benar Mesias yang seharusnya mereka nantikan. Nah, saudara, jadi kita mulai melihat. Terus pertanyaannya, kapan ya rapture itu harus terjadi? Ini yang rapture ya, rapture-nya ya. Pengangkatan itu kapan ya harus terjadi? Rapture itu terjadinya itu hanya akan terjadi kalau dua syarat ini dipenuhi.
ada 2 syarat untuk ada rapture. Makanya rapture itu bisa nanti setelah masa antikris, masa aniaya, atau sebelumnya, atau sebelum masa antikris. Jauh kan masa aniaya itu 7 tahun. Masa antikris 3,5 tahun. Sebelum 7 tahun masa kesusahan, itu kita sudah diangkat. Itu tergantung gereja. Karena 2 syarat ini harus dipenuhi. Nah, apa syaratnya? Yang pertama, Injil sudah diberitakan di seluruh dunia. Kita baca Matius 24 ayat 14, 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini syarat pertama. Makanya kenapa Tuhan menciptakan teknologi sekarang? Kenapa sekarang kita bisa telepon luar negeri murah, bahkan gratis, pakai WhatsApp, pakai video call, pakai Zoom. Zoom juga murah banget, bahkan ada yang gratis. Nah, kenapa? Makanya kalau orang Kristen itu anti teknologi, dia tidak tahu rencana Tuhan. Kenapa? Tuhan itu ngebut supaya kamu bisa memberitakan Injil sampai seluruh bumi, supaya kita segera bisa di-rapture. Kenapa? Karena Tuhan gak mau orang-orang diangkat itu cuma segelintir. Loh, Tuhan itu raja kan, dia datang dengan segala kemuliaannya, yang di-rapture seluruh bumi cuma 100 orang. Loh, kan malu-maluin. Makanya kenapa Tuhan menciptakan teknologi? Saudara bisa memberitakan Injil, saudara bisa share khotbah-khotbah, misalnya khotbah dari Viva dan sebagainya, saudara share. Itu juga termasuk penginjilan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi gerejanya. Karena Tuhan mau waktu rapture yang dituai itu banyak. Yang kedua, syarat kedua. Jadi kalau ini enggak terjadi, Injil belum diberitakan seluruh bumi, enggak ada rapture. Makanya akan terjadi kita memasuki masa antikris. Kita enggak mau kan masuk masa antikris. Nah, yang kedua harus sudah terjadi pemulihan segala sesuatu. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21. 1, 2, 3. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus itu harus tetap tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus. Jadi Tuhan itu tidak akan menjemput gerejanya sebelum terjadi pemulihan. Makanya kalau Tuhan lihat nih, gereja ini enggak pulih-pulih. Pulihannya itu apa sih? Dipulihkan dalam hal gereja itu bertobat. Gereja tidak membangun kerajaannya sendiri-sendiri. Gereja pengajaran-pengajaran akan dipulihkan. Makanya sekarang kita lihat di YouTube di mana pengajaran banyak, betul? Walaupun ada yang sesat. Tetapi saudara itu bisa banyak mendengar. Saudara yang dari Pentakosta, yang dari karismatik, yang dari Protestan, Ortodok, dari Katolik. Semua bisa mendengar khotbah yang sama. Sehingga nilai-nilai mereka yang salah itu dikikis. Kalau dulu saya gereja A, ya pengajarannya di gereja A saja, betul kan? Tapi sekarang saya dapat nutrisi dari yang lain sehingga saya mengalami pemulihan. Akhirnya contoh ada yang mengajar Kristen itu keselamatan adalah sekali selamat tetap selamat. Padahal salah. Tuhan pulihkan sehingga Tuhan memperdengarkan khotbah dari hamba Tuhan yang lain yang meluruskan. Kita bukan selamat sekali selamat tetap selamat. Karena Tuhan berkata bahwa kamu harus mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang artinya kamu hidup di dalam pertobatan dan takut akan Tuhan. Nah, dari sini kita mulai melihat bahwa dua hal ini harus terjadi. Nah, kalau gereja ini enggak tobat-tobat misalnya semua itu gereja, orang Kristen itu kebanyakan kalau enjoy lagi enak itu ya gak sadar kayak kapan hari ya di Amerika ya. Amerika itu kan bangsa yang Kristen ya kan. Tapi begitu mereka itu enak,
hidupnya tercukupi, tidak ada perang. Itu mereka semuanya loyo imannya, benar? Makanya akhirnya digoncang. Ada banyak kerusuhan, mereka lihat ada banyak penembakan, ada banyak penjarahan. Mereka baru sadar, akhirnya mereka semua kembali kepada Yesus. Sama dengan Eropa sekarang, Jerman, kemudian negara-negara di Eropa, termasuk Inggris, semuanya sekarang mereka berbaris menyerukan negeri ini harus kembali kepada Yesus. Kadang Tuhan harus goncang. Ini supaya terjadi pemulihan segala sesuatu yang artinya gereja atau anak-anak Tuhan bertobat. Tidak suam-suam, tidak biasa-biasa. Makanya saya waktu lihat sekarang di Amerika, di White House kembali ke zaman yang dulu. Mereka semua memulai sebelum bekerja pujian penyembahan. Mereka berdoa, polisi-polisi mereka berdoa. Mereka tidak lagi malu untuk menyatakan imannya. Mereka berlutut sebelum berdoa. Mereka semuanya menyembah Tuhan sebelum bekerja. Sekarang terjadi pemulihan segala sesuatu. Nah, baru bisa di rapture. Jadi kapan rapture terjadi? Tergantung gereja. Tergantung kita. Nah kemudian pemulihannya apa saja yang harus dipulihkan tadi ya? Pengajaran dipulihkan, kesatuan tubuh Kristus, kekudusannya, kuasanya, kemudian gereja memerintah. Gereja akan dikembalikan pada kejayaannya. Yang dipulihkan bukan dunia ya, dunia akan tetap lebih jahat. Tapi gereja, yang artinya gereja akan memberkati bangsa-bangsa. Gereja memberi makan banyak orang. Gereja menjadi berkat. Zaman dulu gereja itu dalam kejayaan. Kita lihat aja di Indonesia. Sekolah-sekolah Katolik, rumah sakit, yayasan, betul kan? Siapa yang bangun? Gereja. Ada sekolah-sekolah, ada rumah sakit. Karena Tuhan itu maunya gereja memerintah. Gereja yang menjadi berkat. Membuka sekolah gratis, membuka rumah sakit, membuka ini, membuka itu. Itu gereja. Di seluruh dunia, itu gereja-gereja pada masa kejayaannya. Itu yang mereka bangun, itu rumah sakit, itu gereja. Mereka membangun jalan. Supaya Injil diberitakan dan untuk menjadi berkat di mana kamu dibuang. Dan itu yang akan Tuhan pulihkan. Makanya kenapa firman Tuhan berkata di akhir zaman kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir kepada anak Tuhan. Untuk maksud ini supaya dunia sadar apapun yang terjadi gereja tetap memerintah. Memerintah artinya saudara membawa damai sejahtera, membawa pertolongan, menjadi jawaban doa buat dunia. Itu namanya gereja yang mengalami pemulihan. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, kenapa harus ada rapture? Rapture itu harus terjadi karena masa antikris itu adalah masa penghukuman. Atau masa murka Allah turun. Saudara, makanya Alkitab berkata kalau masa itu tidak dipercepat, tidak akan ada yang bertahan. Benar? Tidak akan ada yang bertahan. Makanya banyak orang bilang begini. Nah kalau begitu kan dikatakan ada banyak orang pilihan. Orang pilihan itu bukan cuma orang Kristen saudara. Orang pilihan itu adalah orang Kristen dan orang Israel. Orang Israel itu tetap adalah umat pilihan karena janji. Kalau saudara umat pilihan karena darah Yesus. Makanya dipercepat kenapa? Kalau gereja rapture, orang-orang Israel itu enggak rapture karena dia enggak percaya Yesus. Kan yang menjemput gereja Yesus. Kalau orang Israel, orang-orang Yahudi enggak percaya Yesus, ya Tuhan enggak jemput mereka. Nah saudara, makanya kita baca ya di dalam Wahyu 16
ayat 1 sampai 2. Katakan begini, 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Artinya bahwa di zaman masa antikris ada, murka Allah turun. Makanya kenapa orang tidak akan bisa bertahan kalau tidak dipercepat. Bukan cuma karena dikejar-kejar antikrisnya, tetapi ada murka Tuhan. Ada 7 cawan murka Allah yang ditumpahkan pada waktu zaman antikris. Makanya Tuhan itu di dalam firman-Nya di kitab Kejadian dikatakan Tuhan itu tidak akan membunuh umatnya bersama dengan orang fasik. Tidak menghukum anak-anak Tuhan bersama orang fasik. Karena kita harus dibedakan karena kita anak. Makanya sebelum penghukuman terjadi, gereja itu diangkat Tuhan, di rapture. Makanya karena Tuhan mengasihi kita itulah Tuhan itu buat teknologi supaya kita mempercepat Injil diberitakan. Dan terjadi pemulihan pada waktu saudara sadar. Nah sekarang kan kemarin terjadi di mana gempa, di mana itu? Di mana? Myanmar. Satunya lagi Thailand. Gempanya kayak gitu, persis yang di film ya. Kan ada film-film yang sampai itunya pecah semuanya itu. Sebenarnya yang di film-film itu adalah karyanya setan. Setan itu mau yang terjadi seperti itu. Makanya seringkali kalau kita melihat film, kita berdoa supaya tidak terjadi. Kenapa? Itu adalah rancangan setan, bukan rancangan Tuhan. Makanya selalu harus dipatahkan. Saudara lihat ya, dulu ada film yang namanya gedung kembar WTC. Itu dulu itu sudah ada filmnya, itu ditabrak. Terjadi enggak? Terjadi, itu semua planningnya iblis itu terjadi. Makanya kenapa kita doakan supaya enggak terjadi. Kita doa supaya itu juga tidak terjadi di Indonesia. Nah saudara, makanya kemudian Tuhan itu mengangkat kita supaya kita diselamatkan dari murka Tuhan. Karena di masa itu kita akan berat untuk menanggungnya. Orang seringkali berpikir begini, oh masa antikris itu orang Kristen dikejar. Enggak cuma itu saudara, banyak bencana, kutuk itu turun dan semua kejahatan iblis sudah tidak ada yang menahan. Alkitab berkata kalau yang menahannya itu sudah diangkat, maka pendurhaka muncul. Yang diangkat gereja tidak ada yang berdoa, maka kejahatan sangat jahat tidak ada yang menahan. Kalau sekarang kejahatan tertahan karena ada anak-anak Tuhan. Makanya kenapa dunia benci gereja? Karena gerejalah yang menahan kejahatan itu tidak bisa sampai jahat. Karena gerejalah yang berdoa, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan Tuhan dimanapun kita berada. Benar enggak? Ayo salam kanan kiri, kita ini manusia hebat karena punya Yesus. Nah, makanya kita bersyukur punya Tuhan. Kayak contohnya, waktu Sodom dan Gomora mau dihukum, Tuhan menyelamatkan siapa? Lot dan keluarganya. Kemudian pada waktu Tuhan mau menghabiskan dunia ini dengan air bah, orang benar diselamatkan. Benar siapa? Nuh dan keluarganya. Demikian juga dengan Rahab. Pada waktu Yeriko mau dihancurkan, Tuhan menyelamatkan Rahab dan keluarganya dulu. Sama dengan masa rapture. Tetapi pertanyaannya, apakah semua orang Kristen di rapture? Iya apa tidak? Tidak ya? Tidak. Tidak semuanya saudara. Ada seseorang dapat mimpi dari Tuhan. Dia bilang, waktu sangkakala berbunyi, seluruh malaikat di surga turun. Semua serentak ngangkat anak Tuhan. Gak ada yang ditinggal. Diangkat di seluruh dunia, semuanya diangkat. Tapi banyak yang tidak bisa diangkat.
Jadi bukan Tuhan pilih-pilih yang itu diangkat, yang itu enggak. Enggak, semua diangkat. Tapi banyak yang tidak bisa diangkat. Bukan Tuhan enggak mau. Kenapa yang tidak diangkat? Hatinya masih melekat atas dunia. Makanya kenapa Tuhan mau kita lepas dari dunia? Contoh, kalau saudara kepahitan dengan seseorang, hatimu itu masih terikat dengan orang itu. Makanya kenapa saudara harus dilepaskan, supaya saudara bisa diangkat waktu rapture. Makanya orang ini sangat kaget, dia bersyukur kepada Tuhan. Tadinya bilang gini, Tuhan kenapa enggak semua kamu angkat aja. Ternyata Tuhan kasih mimpi, semua itu malaikat turun serentak di seluruh dunia. Semuanya diangkat, tapi enggak semua orang bisa diangkat. Nah, makanya tadi firman Tuhan di dalam Wahyu 16 ayat 15 berkata begini. 1, 2, 3. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Dikatakan, lihat aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Pakaian ini apa? Pakaian itu adalah di dalam Wahyu 19 ayat 8. Di bawahnya ini 2 kali ya. Wahyu 19 ayat 8. 1, 2, 3. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dalam kurung ini bukan saya yang buat ya, tapi di Alkitab sudah ada dalam kurungnya. Saudara, pakaian putih berbicara perbuatan. Pakaian kalau dikatakan telanjang itu bicara dosa. Makanya ayat terakhir Wahyu 3 ayat 17 berkata begini. Wahyu 3 ayat 17, 1, 2, 3. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ini bicara tentang dosa. Loh, kok ada dikatakan firman Tuhan tadi, kamu harus menjaga pakaianmu supaya pakaianmu tidak hilang. Karena sekarang bukan saya tidak sedang mengajar tentang ini lebih detail. Saya pernah mengajar ini. Saudara, di ayat-ayat firman Tuhan ada yang namanya pakaiannya terkoyak, ternoda dan hilang. Ternyata waktu kita berdosa, kita berbuat dosa, itu pakaian kita makanya di secara rohani itu gak bisa sembunyi. Begitu saya jengkel, saya kepahit dengan seseorang, itu langsung ternoda baju saya. Waktu saya menyimpan kepahitan mulai terkoyak. Kalau saya terus berbuat jahat dan berbuat dosa, pakaian itu hilang. Karena pakaian bicara kemuliaan Tuhan. Saudara ingat waktu Adam dan Hawa mulai makan buah pengetahuan, didapati mereka telanjang. Karena dosa membuat seseorang telanjang. Baru di dalam hati itu mulai, karena Tuhan tuh pernah ngasih saya di mimpi. Orang saya misalnya ya, saya itu lagi kepahitan, saya sakit hati, tersinggung sama suami atau sama seseorang ya, dengan Bu Esther, saya tersinggung. Itu pakaian saya itu langsung kayak ada hitam. Maka di Alkitab saudara baca waktu Imam Yosua mendapati ketemu Tuhan, dikatakan pakaiannya itu kotor. Makanya harus ganti pakaian, yaitu bertobat. Nah, pada waktu saya mulai benci, mulai terkoyak. Waktu saya tinggal dalam kepahitan, itu lama-lama baju itu hilang. Makanya waktu rapture, jangan kamu didapati pakaianmu hilang. Jangan didapati telanjang. Makanya orang Kristen banyak gini, oh sudah melakukan perzinahan, perselingkuhan, selingkuh terus. Ada loh orang itu gak, waktu saya ngajar ini, orang itu tanya, ngomong sama saya, Pastor, saya itu mimpi, itu kayak nyata, saya telanjang. Kenapa saya telanjang? Terus saya tanya, kamu kenapa? Dia baru jujur. Dia itu banyak berhubungan itu dengan suami-suaminya orang. Pelakor saudara. Jadi dia tidur dengan suami orang.
Saya ngomong, kamu ke gereja sana, ini ternyata nyata. Saya yang pengen dipulihkan, kamu ke gereja sana. Di gereja situ banyak yang yang sudah pernah tidur dengan dia. Ke gereja lain juga seperti itu. Saya bilang, kalau kamu gak tobat, kamu gak selamat. Karena dia sendiri lihat. Dia sampai ngomong, kenapa ya kok setiap mimpi saya itu gak pakai pakaian. Terus saya kasih ayat ini, waktu dia mendengar pengajaran ini, dia tobat. Nah, saudara, makanya hidup kita harus hidup dalam pertobatan. Hidup di dalam kebenaran. Kita harus hidup takut akan Tuhan. 1, hubungan dengan Tuhan. 2, jangan menyimpan kepahitan. 3, hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Saudara, yang bisa menyelamatkan kita, Alkitab berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu, maka apa saja yang kamu minta Tuhan kasih. Artinya gini, kalau kamu tinggal di dalam aku, kemanapun aku pergi, kamu ada. Karena kamu tinggal di dalam aku. Bagaimana tinggal di dalam dia? Kita mau hidup melekat kepada Tuhan. Itu paling aman. Makanya dulu ada seorang hamba Tuhan, diajari Tuhan. Setiap malam saya selalu minta ampun, minta dibasuh oleh 2 saudara Yesus. Karena sewaktu-waktu aku dipanggil Tuhan dalam keadaan sudah dibereskan. Hidup kita juga demikian. Karena kita tidak mau tertinggal. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Saya panggil tim Praise and Worship. Jadi sekali lagi saudara, kedatangan Tuhan Yesus adalah anugerah kedua setelah keselamatan. Karena Tuhan tidak mau kita masuk di dalam masa aniaya besar. Karena di masa antikris itu benar-benar berat untuk kita. Itu sangat berat karena iblis dilepaskan semuanya. Jadi masa antikris seperti neraka yang ada di bumi. Akan memuji Tuhan.